3 pekerja tewas di palka kapal Tongkang. Doa lintas agama usai penembakan di Masjid San Diego. Presiden sampaikan langsung arah kebijakan ekonomi. Kodim 0507 Bekasi hadirkan pembangunan lewat TMMD ke-128. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda pada malam hari ini. Dan tentu sejumlah informasi peristiwa menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, selain informasi menarik dan juga terkini yang akan kami sajikan baik dari tanah air dan juga mancanegara dalam Menyapa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Dan saya Tiara Dianti. Dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Dan kami awali dengan informasi sebuah video dari Wonogiri, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial setelah memperlihatkan aksi tak biasa saat kegiatan penebaran benih ikan di sungai. Kegiatan yang awalnya bertujuan untuk menjaga ekosistem perairan justru berujung pada aksi tangkap ikan massal oleh warga. Aksi ini terjadi dalam program restocking ikan yang digelar oleh PT Prima Paper Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Program tersebut sedianya dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan populasi ikan di aliran sungai kawasan Wonogiri. Namun suasana berubah tak lama setelah benih ikan dilepaskan ke sungai. Dalam video yang beredar luas, sejumlah warga terlihat sudah bersiap di sepanjang aliran air dengan membawa jaring dan alat tangkap sederhana. Saat ikan mulai mengikuti arus sungai, warga langsung turun dan menangkap ikan yang baru ditebar. Bahkan ada juga ikan-ikan yang belum sempat menyentuh sungai, namun sudah keburu masuk ke jaring warga yang sudah siap di bawah. Suasana yang awalnya tenang mendadak menjadi riuh dengan aksi warga yang berlomba menangkap ikan. Video tersebut pun menarik perhatian warganet. Sebagian menyayangkan aksi itu karena dinilai tidak mendukung tujuan pelestarian lingkungan. Namun tak sedikit pula yang menilai peristiwa itu sebagai fenomena spontan masyarakat yang unik dan menghibur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial seorang wanita lansia yang sesak nafas diduga ditolak oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Otista Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga harus pergi untuk mencari fasilitas kesehatan lainnya. Menanggapi video tersebut, pihak RSUD Otista menjelaskan pihak rumah sakit tidak menolak pasien tersebut, melainkan menyuruh pasien untuk menunggu karena kondisi IGD sedang penuh. Seorang ibu Payubaya yang diantar keluarganya untuk berobat karena sesak nafas ke instalasi gawat darurat RSUD Otista Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mendadak viral karena diduga ibu tersebut mengalami penolakan dari pihak rumah sakit. Alih-alih mendapat penanganan, ibu tersebut diduga tidak dilayani hingga terpaksa harus mencari fasilitas kesehatan lain untuk menangani penyakit yang dideritanya. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Otista membantah. Pihaknya melakukan penolakan pelayanan terhadap pasien tersebut. Pihak rumah sakit justru meminta pasien untuk menunggu giliran pemeriksaan karena kondisi IGD sedang penuh dengan pasien yang lebih parah. Namun, ketika pihak rumah sakit hendak melakukan pemeriksaan terhadap ibu tersebut, pasien sudah meninggalkan area rumah sakit. Pihak rumah sakit memaparkan kapasitas IGD dengan tenaga kesehatan yang ada. Hanya bisa melayani 20 pasien dalam waktu bersamaan. Sementara pasien yang datang ke IGD dalam satu hari bisa mencapai 70 hingga 100 orang. Kondisi pasien yang sangat banyak sehingga menumpuk pasien penuh. Sehingga sesuai dengan kegawat daruratan kami harus melakukan prioritas dalam penanganan pasien. Pada saat itu kami sangat memahami bahwa pasien ataupun keluarga yang bersangkutan pastinya cemas dengan keadaan penyakitnya. Tapi kami para nakes memang harus melaksanakan prioritas tadi sehingga pasti ada waktu untuk menunggu. Jadi saat itu karena ada datang 2 pasien sebelumnya yang memang gawat darurat, penanganannya juga harus menggunakan banyak peralatan sehingga tenaga kami
terkonsentrasi kepada yang gawat darurat tersebut sehingga pasien yang datang menjadi menunggu. Dengan adanya peristiwa ini, pihak RSUD Otista meminta maaf kepada seluruh masyarakat dan berkomitmen akan terus memperbaiki pelayanan dengan menambah ruang perawatan baik di IGD maupun ruang pemulihan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Tim SAR mengevakuasi 3 pekerja yang meninggal dunia akibat keracunan gas di palka kapal tongkang KM TS Dayan Yaso yang sedang perbaikan di pinggir Sungai Batanghari, Jambi. Mereka diduga menghirup racun gas berbahaya saat melakukan perbaikan di dalam palka kapal. 3 pekerja kapal tongkang tewas diduga akibat menghirup gas beracun di dalam palka kapal KMTS Dayan Yaso yang sedang bersandar di aliran Sungai Batanghari, Desa Niaso, Kabupaten Muaro, Jambi. Ketiga korban bernama Zulkarnain 42 tahun, Popo 32 tahun, dan Rudiansah 42 tahun yang merupakan pekerja kapal asal Pontianak. Tim SAR gabungan mengevakuasi para korban menggunakan peralatan lengkap. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus masuk ke dalam palka kapal dengan kondisi minim oksigen dan diduga terdapat gas beracun. Petugas mengangkat korban satu persatu dari dalam palka kapal tongkang sebelum membawa jenazah ke tepi Sungai Batanghari untuk selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit. Peristiwa itu terjadi saat ketiga korban hendak melakukan perbaikan lambung kapal. Namun tidak lama kemudian, korban mendadak lemas dan tidak merespon saat dipanggil oleh rekan mereka dari luar palka kapal. Mengetahui tidak ada jawaban dari dalam palka, rekan korban yang panik langsung menghubungi kantor SAR Jambi untuk meminta bantuan evakuasi. Tim SAR gabungan kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyelamatan, namun ketiga pekerja ditemukan telah meninggal dunia di dalam palka kapal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Niat mengambil air wudhu di tepian Sungai Batang Bangko berujung petaka bagi Amiran. Korban diduga terpeleset akibat kondisi bantaran sungai yang licin sebelum akhirnya jatuh dan terseret arus deras sungai. Setelah 3 hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban hanyut di Sungai Batang Bangko, Desa Airapa, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Rabu 20 Mei 2026. Korban diketahui bernama Amiran, 60 tahun, yang sebelumnya dilaporkan hanyut pada Minggu 17 Mei 2026, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi awal dilaporkan jatuh ke sungai. Korban sebelumnya diduga terpeleset saat hendak mengambil air wudhu di tepian Sungai Batang Bangko yang licin, sebelum akhirnya terseret arus sungai. Hingga akhirnya korban ditemukan mengapung di aliran sungai sekitar 1 km dari titik awal kejadian. Korban selanjutnya dievakuasi menggunakan perahu karet menuju posko SAR gabungan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sumpit dan gudang ekspedisi di Desa Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Tangerang, Banten pada Kamis dini hari. Api diduga berasal dari korsleting arus listrik dan menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Berdasarkan video amatir warga, kobaran api terlihat membesar dan dengan cepat merambat ke bangunan pabrik sumpit. 2 bangunan yang terdiri dari pabrik sumpit dan gudang ekspedisi ini hangus terbakar pada Kamis 21 Mei 2026 dini hari. Dalam rekaman video amatir, terlihat kobaran api melahap satu gudang yang menjadi penyebab kebakaran sebelum merambat ke bagian pabrik di sebelahnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. Petugas yang berada di lokasi berusaha melakukan pemadaman selama hampir 4 jam. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme bersenjata api yang menggegerkan warga Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan berhasil diungkap pihak kepolisian. Petugas mengamankan 3 orang pelaku penembakan yang ternyata dilatari perebutan jatah pengawalan mobil tangki pengangkut CPO. Aksi penembakan secara brutal sempat menggegerkan warga Dusun 6 Desa Semete, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas pada Senin 18 Mei 2026. Kedua korban bernama Edo dan Sansai tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok orang tak dikenal dan langsung diberondong tembakan senjata api. Para pelaku kemudian melarikan diri menggunakan 2 unit mobil dan sempat memicu suasana mencekam di sekitar permukiman warga desa.
Tak butuh waktu lama, tim gabungan Satreskrim Polres Musirawas yang melakukan pengejaran intensif dan juga berhasil meringkus komplotan pelaku. Dari 5 orang pelaku, 3 diantaranya masing-masing berinisial J, L, dan A berhasil diciduk oleh petugas. Selain para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sepucuk senjata api rakitan yang sempat dibuang oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan mendalam, aksi penembakan nekat ini dilatari perebutan jatah pengamanan atau pengawalan mobil truk tangki pengangkut CPO yang melintas di kawasan tersebut. Kedua kelompok diketahui sudah lama terjebak konflik perebutan lahan premanisme. Mana terjadi perebutan pengawalan terhadap kendaraan pengangkut CPO di lokasi tersebut oleh pelaku dan korban. Dan pada saat di TKP sebelum terjadinya penembakan tersebut, para pelaku diduga beradu mulut dan terjadi perkelahian dan berujung pada penembakan. Satu korban mengalami luka tembak di bagian lengan, satu korban lagi mengalami luka tembak di bagian leher. Saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit di daerah Musirawas. Motifnya apa perebutannya? Untuk motifnya, para pelaku dan korban ini berebutan yaitu pengamanan ataupun pengawalan angkutan CPO. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan perburuan terhadap 2 pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya dan juga masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara itu, kedua korban penembakan hingga kini masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka tembak serius. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda yang pecah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan berhasil diungkap pihak kepolisian. Insiden saling serang ini mengakibatkan 1 orang menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami luka bacok serius di kepala dan tangan. Inilah rekaman aksi tawuran brutal yang pecah di ruas Jalan Cilandak Dalam, Kelurahan Cilandak, Jakarta Selatan yang terjadi pada Kamis 21 Mei 2026. Bentrokan antar kelompok yang berujung pada pengeroyokan terhadap seorang pria membuat korban mengalami luka bacok serius pada kepala sebelah kiri serta tangan kanan hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasca kejadian, petugas gabungan bergerak cepat dan berhasil menangkap 4 orang pelaku. Masing-masing pelaku diketahui berinisial B, S, AS, E, BS, serta ZA. Kronologi bermula saat kedua kelompok bertemu di lokasi dan terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam, di mana korban yang tertinggal langsung menjadi sasaran sabetan senjata tajam. Meski melibatkan aksi saling serang di jalanan, polisi menegaskan peristiwa ini bukan merupakan aksi dari geng motor. Seluruh pelaku yang diamankan diketahui sudah berusia di atas 20 tahun atau masuk dalam kategori usia dewasa. Ini saya ingin menyampaikan bahwasanya pada hari Minggu 17 Mei 2026 berdasarkan laporan polisi nomor 46 3 Romawi SPKT Polsek Cilandak tanggalnya 16 Maret 2026, tim gabungan Polsek Cilandak bersama dengan tim Resmob Polres Jakarta Selatan telah mengamankan 4 orang pelaku pengeroyokan. Pelaku pengeroyokan tersebut inisialnya BS, AS, EBS, dan ZA. Kemudian pelaku ini dijerat dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Pasal yang dikenakan yaitu pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Itu pembuka saya. Mungkin rekan yang ditanya. Kronologinya kejadian ini adalah kejadian tawuran. Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV dan 2 unit sepeda motor. Pengusutan kasus ini berhasil dilakukan secara cepat setelah salah satu pelaku dikenali wajahnya oleh korban, sehingga memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan pelaku lainnya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Batubara berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 92 gram yang dikemas dalam jajanan anak-anak. 2 tersangka yang merupakan pengedar dan pemasok narkoba berhasil diringkus. Awalnya petugas menangkap tersangka inisial M di rumahnya di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Saat ditangkap petugas, tersangka sempat berusaha melakukan perlawanan. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu yang dikemas dalam plastik jajanan anak-anak. Kepada polisi, tersangka mengaku memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang pemasok berinisial BDS.
Dari hasil pengembangan, polisi pun meringkus tersangka BDS di kota Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Dari penangkapan BDS, petugas menyita barang bukti 14,7 gram sabu-sabu. Pelaku dapat disita dan kita amankan diduga narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih seberat 77,52 gram dengan berat brutonya. Petugas masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan kedua tersangka dalam sindikat jaringan narkoba internasional. Dari Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Surga pencinta kucing hadir di Guangzhou. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, banjir besar melanda kawasan Brede River Valley, Afrika Selatan dan menyebabkan kerusakan parah pada perkebunan anggur serta infrastruktur pertanian. Rekaman video pada Rabu menunjukkan kawasan Van Loveren Family Vineyards terendam lumpur, sementara para pekerja berusaha menyelamatkan botol-botol anggur dan membersihkan gudang dari lumpur serta puing-puing. Pemilik Van Loveren Distillery, Marilis Selheni, mengatakan banjir menyebabkan kerugian besar pada stok anggur, fasilitas penyimpanan, hingga rumah pekerja di area pertanian. Sementara itu, petani Neil Retif menyebut mereka membutuhkan ribuan truk untuk memindahkan timbunan pasir dan lumpur yang menutup lahan pertanian. Ia juga mengatakan sejumlah petani di sepanjang sungai terancam kehilangan lahan dan usaha mereka akibat banjir tersebut. Dalam 3 hari, curah hujan di wilayah itu dilaporkan mencapai 488 mm dan memicu banjir di sejumlah daerah pertanian, termasuk Wijnberg, Hex River Valley, Grebo, Elgin, dan Worcester. Sebagian petani di Grebo dikabarkan kehilangan seluruh hasil panen apel mereka. Pemerintah Western Cape menetapkan bencana ini sebagai bencana provinsi agar dapat mengajukan bantuan pemulihan dari pemerintah nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga dan tokoh lintas agama menggelar aksi doa bersama di San Diego, Amerika Serikat untuk mengenang 3 korban tewas dalam serangan bersenjata di masjid terbesar kota tersebut. Insiden yang diduga bermotif kebencian itu kini diselidiki FBI dan kepolisian setempat. Doa lintas agama digelar di Lindbergh Neighborhood Park, San Diego pada 19 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video menunjukkan warga, keluarga korban serta pemuka agama berkumpul untuk berdoa dan memberikan penghormatan terakhir kepada para korban. Sejumlah warga juga terlihat meletakkan bunga di depan Islamic Center of San Diego dengan pesan dukungan bagi komunitas Muslim setempat. Imam Islamic Center of San Diego dan Dewan Kota memberikan penghormatan kepada petugas keamanan masjid, Amin Abdullah, yang tewas saat berupaya menghadang pelaku dan memicu prosedur pengunci area masjid untuk melindungi jemaah dan anak-anak di dalam gedung. When we go inside the Islamic Center to pray, he stands at the gate protecting our backs. If it was not for him sacrificing his own life, the result of this attack would be much worse. That the image seared into every San Diegan's mind right now is not an even worse tragedy, one beyond words. It's the image of children tiny hand in tiny hand, walking single file, walking out alive. Abdullah tewas bersama 2 jemaah lain, Mansur Kaziha dan Nadir Awad, setelah 2 remaja bersenjata melepaskan tembakan di luar masjid pada Senin. Otoritas tempat mengidentifikasi pelaku sebagai Ken Card, 17 tahun, dan Caleb Vasquez, 18 tahun.
Keduanya kemudian ditemukan tewas di dalam kendaraan, diduga akibat luka tembak yang mereka lakukan sendiri. Polisi dan FBI menyatakan serangan ini sedang diselidiki sebagai kejahatan kebencian setelah ditemukan tulisan anti-Islam di kendaraan yang terkait dengan para pelaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Rusia menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan minyak, gas, dan batu bara ke Cina tanpa gangguan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Vladimir Putin usai bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan terus menjadi salah satu pemasok energi terbesar bagi Cina. Putin menegaskan, Rusia siap menjamin pasokan minyak, gas, dan batu bara bagi pasar Cina yang terus bertumbuh. Dalam bidang energi nuklir, perusahaan Rosatom disebut berhasil mengoperasikan proyek di pembangkit listrik tenaga nuklir Tianwan, serta hampir menyelesaikan pembangunan unit tenaga rancangan Rusia di pembangkit Kudabao. Putin juga menyebut hubungan Moskow dan Beijing telah menjadi contoh hubungan antar negara di dunia modern. Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстрорастущий китайский рынок. Menurutnya, hubungan kedua negara kini sangat erat dan tidak bergantung pada situasi global saat ini. Dalam pertemuan yang disebut berlangsung hangat dan konstruktif itu, Rusia dan Cina menandatangani sekitar 40 dokumen kerjasama antar pemerintah, antar lembaga, dan perusahaan. Sebagian besar kesepakatan tersebut berfokus pada pendalaman kerjasama ekonomi di berbagai sektor. Putin menambahkan, nilai perdagangan antara Rusia dan Cina pada tahun 2025 telah mencapai hampir 240 miliar dolar Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah destinasi unik bertema kucing di Guangzhou menarik perhatian para pecinta hewan dari berbagai negara. Mooncake Castle hadir dengan konsep interaktif yang menampung ribuan kucing dalam satu kawasan megah. Mooncake Castle atau Mooncake City kini menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta kucing di China. Tempat ini memiliki berbagai fasilitas unik, mulai dari gang-gang berliku, rumah-rumah mini, dekorasi bernuansa gurun, hingga patung kucing oranye raksasa bermahkota di pintu masuk. Bangunan 3 lantai seluas sekitar 10.000 meter persegi itu menjadi rumah bagi sekitar 1.000 kucing hasil penyelamatan dari 37 ras kucing berbeda, termasuk Maine Coon, British Shorthair, dan Ragdoll. Pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan kucing-kucing tersebut yang terlihat bebas berkeliar di jalur terbuka dan halaman tengah kawasan. Sejumlah wisatawan mengaku terkesan dengan konsep tempat ini yang dinilai lebih besar, lebih aktif, dan lebih interaktif dibandingkan cat cafe di negara lain. Kehadiran Mooncake Castle tak hanya menjadi tempat hiburan, namun juga menunjukkan upaya penyelamatan dan perawatan kucing terlantar dengan konsep wisata edukatif dan ramah hewan. Dengan konsep unik dan interaktif, Mooncake Castle di Guangzhou kini menjadi salah satu ikon wisata baru, khususnya bagi para pecinta kucing dari berbagai belahan dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ratusan pohon toborochi yang mekar serentak mengubah jalanan kota Santa Cruz de la Sierra menjadi lautan warna merah muda dan menjadi daya tarik baru bagi warga serta wisatawan lokal maupun asing. Pemandangan menakjubkan terlihat di berbagai sudut kota Santa Cruz saat pohon-pohon toborochi memasuki masa mekar penuh, menandai datangnya musim dingin. Bunga berwarna merah muda cerah terlihat memenuhi sepanjang jalanan kota. Bahkan, kelompok bunga yang berguguran membentuk hamparan berwarna pink alami di trotoar. Keindahan ini menarik perhatian banyak wisatawan yang menilai pemandangan tersebut mirip dengan bunga sakura yang berada di Jepang. Aktivis lingkungan setempat menjelaskan, toborochi memiliki ciri khas pada batangnya yang menggembung dan menjadi salah satu ikon alam di Bolivia. Selain memberikan keindahan visual, bunga toborochi juga menjadi sumber makanan penting bagi burung, lebah, dan hewan penyerbuk lainnya saat musim kering. Momen mekarnya toborochi kini tak hanya menjadi fenomena musiman, namun juga meningkatkan daya tarik wisata dan aktivitas media sosial di kota tersebut.
Keindahan pohon Toborochi yang mekar serentak menjadikan Santa Cruz tampak semakin semarak. Sekaligus menegaskan pesona alam Bolivia yang menarik perhatian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi Israel menuai kritik setelah memaksa aktivis flotila berlutut dengan tangan terikat di belakang tubuh mereka. Insiden terjadi setelah kapal bantuan yang menuju Gaza dicegat pasukan Israel di perairan internasional. Aktivis flotila yang berangkat dari Turki Selatan membawa bantuan kemanusiaan untuk wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Penyelenggara mengatakan misi tersebut bertujuan menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirimkan bantuan yang masih sangat dibutuhkan warga sipil. Setelah dicegat oleh pasukan Israel pada Selasa, ratusan aktivis ditahan dan dibawa ke sebuah pelabuhan di Israel. Rekaman video yang diunggah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menunjukkan petugas menyerang seorang aktivis perempuan saat meneriakkan dukungan ke Palestina. Video tersebut juga memperlihatkan puluhan aktivis berlutut berjejer dengan tangan dikunci, menggunakan ikatan plastik di area pelabuhan terbuka. Di latar belakang, terlihat personel bersenjata berjaga dari atas kapal militer Israel. Ben-Gvir menyebut para aktivis yang datang sebagai pahlawan itu kini tidak berdaya setelah ditahan. Tindakan tersebut memicu kritik dari dalam pemerintah Israel sendiri. Menteri Luar Negeri Gideon Saar menilai video itu merusak upaya diplomatik dan citra Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membela hak Israel untuk mencegat flotila, namun menyatakan perlakuan terhadap aktivis tidak sesuai dengan nilai dan norma Israel. Netanyahu menambahkan, para aktivis akan segera dideportasi dari Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan di tepi barat kembali memanas setelah pasukan Israel menggusur sebuah pabrik semen milik warga Palestina di desa Karbata, Bani Harit. Aksi penghancuran ini memicu kekhawatiran warga terhadap meluasnya permukiman ilegal Israel di kawasan tersebut. Rekaman video memperlihatkan bulldozer Israel merobohkan sebuah pabrik semen di desa Karbata, Bani Harit, tepi barat pada Rabu 20 Mei 2026 waktu setempat. Sejumlah warga dan pekerja terlihat menyaksikan langsung proses penghancuran sambil memeriksa kerusakan yang ditimbulkan. Pengelola pabrik Omar Shamasneh menyebut penggusuran dilakukan tanpa peringatan sebelumnya. لا سابق انذار ولا شيء. اجوا انا بقول لك على طول وفي حتى في احنا ماشيين باجراءات ترخيص من بيتين. في محامي كذا. والمحامي حتى لما بتكلم معيش خبر. Sementara itu, para pekerja mengatakan pabrik tersebut menjadi sumber penghasilan bagi banyak karyawan, kontraktor, dan pemilik bengkel di wilayah itu. Wakil Kepala Dewan Desa, Mahmud Ibrahim, menuduh pasukan Israel menembakkan gas air mata, granat kejut, dan peluru tajam untuk membubarkan warga yang berkumpul di lokasi. اليوم أنا جاني تلفون الساعة 7:30 الصبح تقريبا حكوا لي إن في جرافات طالعة من شركة مستوطنة كريات سيفر. توجهت لهناك، تبعت الجرافات، توجهن لهون، منعوا الناس من الحضور، ضربوا قنابل غاز وقنابل صوت وأطلقوا النار الحي، فرقوا الناس أبعدوهم من المنطقة كاملة. أنا كنت متواجد في المصنع هون، سألتهم شو بدكم تعملوا. الجندي قال لي احنا جايين نهد المصنع، مصنع البطون كامل. Hingga kini pemerintah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait penggusuran tersebut. Namun otoritas Israel sebelumnya menyatakan bahwa tindakan semacam ini dilakukan terhadap bangunan yang dianggap tidak memiliki izin. Ketegangan di tepi barat terus meningkat sejak konflik Israel dan Palestina memanas pada Oktober 2023. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan ratusan warga Palestina tewas dalam insiden yang melibatkan pasukan dan pemukim Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan di kawasan Teluk Oman kembali memanas setelah pasukan marinir Amerika Serikat dikabarkan menyergap sebuah tanker minyak berbendera Iran dalam operasi pencegatan maritim. Di sisi lain, puluhan kapal dan tanker minyak terlihat menumpuk di lepas pantai kota Kasab akibat penutupan Selat Hormuz yang dilakukan oleh Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menunjukkan helikopter militer melayang di atas kapal.
saat pasukan diterjunkan ke atas dek tanker untuk melakukan pemeriksaan. Meski lokasi dan waktu pasti rekaman belum dapat diverifikasi secara independen, operasi tersebut disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran sanksi ekspor minyak Iran. Pasukan Amerika dilaporkan melakukan penggeledahan dan memberikan instruksi kepada awak kapal, sebelum akhirnya mengizinkan tanker melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute tertentu. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan pengawasan maritim di kawasan Timur Tengah, termasuk mencegat kapal-kapal yang dicurigai mengangkut minyak Iran secara ilegal. Pemerintah Iran berulang kali mengecam tindakan tersebut dan menilainya sebagai pelanggaran kebebasan pelayaran internasional. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Amerika Donald Trump mengaku sempat menyiapkan serangan besar terhadap Iran, namun mengatakan sejumlah negara Teluk meminta agar serangan ditunda. Krisis di Selat Hormuz pun masih berlanjut setelah Iran disebut menutup akses bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat. Sementara Amerika Serikat terus meningkatkan tekanan terhadap ekspor minyak Iran. Sementara itu, puluhan kapal dan tanker minyak terlihat masih berlabuh di lepas pantai kota Hasab, Oman di dekat Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagei, mengatakan Tehran terus berkoordinasi dengan Oman dan pihak terkait untuk menyusun mekanisme pengaturan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Iran dan Oman dikabarkan juga telah menggelar pertemuan di Muscat pekan lalu untuk menindaklanjuti pembahasan tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Reza Tlaib, menyebut pemerintah tengah menyusun kerangka hukum baru terkait pengelolaan Selat Hormuz. Menurutnya, aturan itu akan diajukan ke parlemen Iran dan disebut bertujuan membatasi kapal-kapal yang dianggap sebagai musuh untuk melintasi perairan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Amerika Serikat kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran melalui operasi militer di laut. Marinir Amerika Serikat dilaporkan mencegat dan menggeledah sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman. Langkah ini disebut terkait penegakan sanksi ekspor minyak Iran yang terus menjadi sumber ketegangan antara kedua negara. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM memperlihatkan helikopter militer melayang di atas sebuah kapal tanker minyak berbendera Iran di Teluk Oman. Dalam operasi tersebut, pasukan marinir Amerika diterjunkan ke atas dek kapal untuk melakukan pengecekan dan juga penggeledahan terhadap muatan maupun dokumen kapal. Pihak Amerika menyebut operasi itu dilakukan sebagai bagian dari penegakan sanksi terhadap ekspor minyak Iran yang dituduh melanggar pembatasan internasional. Setelah pemeriksaan selesai, kapal tanker tersebut dilaporkan diizinkan melanjutkan pelayaran dengan perubahan rute tertentu sesuai dengan arahan pasukan Amerika. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat meningkatkan pengawasan dan juga pencegatan terhadap kapal-kapal yang diduga mengangkut minyak Iran atau menyamarkan asal dan tujuan pelayaran mereka. Sementara itu, Iran berulang kali mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan navigasi serta interferensi terhadap pelayaran komersial internasional. Ketegangan di kawasan Teluk terus meningkat sejak krisis Selat Hormuz memanas di tengah blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat dan pembatas akses kapal negara yang dianggap tidak bersahabat oleh Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, antrean panjang terlihat memadati terminal kargo Bandara Internasional Viru-Viru di Santa Cruz, Bolivia. Warga berbondong-bondong mengirim makanan dan kebutuhan pokok ke kota La Paz setelah aksi blokade jalan mengganggu distribusi barang dan memicu kelangkaan pasokan di ibu kota pemerintahan tersebut. Antrian panjang terlihat membadati terminal kargo Bandara Internasional Viru-Viru di Santa Cruz, Bolivia. Warga berbondong-bondong mengirim makanan dan kebutuhan pokok ke kota La Paz setelah aksi blokade jalan mengganggu distribusi barang dan memicu kelangkaan pasokan di ibu kota pemerintahan tersebut. Rekaman video menunjukkan warga datang membawa kotak pendingin dan paket berisi daging, ayam, serta bahan makan lain untuk dikirimkan kepada keluarga mereka di La Paz. Sejumlah warga mengeluhkan biaya pengiriman yang semakin mahal dan waktu tunggu yang panjang untuk mendapatkan layanan pengiriman melalui pesawat. Salah satu warga, Guadalupe Alpir, mendesak pemerintah agar segera mencari bantuan dari negara tetangga untuk mengatasi krisis pasokan dan mengurangi antrian panjang yang sudah terjadi selama berhari-hari. Sementara itu, warga lain bernama Michelle Maya menilai pemerintah gagal menangani situasi dan menyerukan agar Presiden Rodrigo Paz mundur dari jabatannya. Dalam beberapa pekan terakhir, La Paz dilanda gelombang aksi protes dan blokade jalan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh, petani, guru, komunitas adat, hingga pekerja transportasi. Mereka menuntut kenaikan upah, ketersediaan bahan bakar, serta menolak privatisasi perusahaan publik. Pemerintah Bolivia menyebut aksi tersebut sebagai upaya destabilisasi dan menegaskan Presiden Rodrigo Paz tidak akan mundur meski desakan terus menguat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, hujan deras yang mengguyur wilayah tengah dan barat daya China menyebabkan banjir besar dan menelan puluhan korban jiwa. Sedikitnya 22 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 20 orang masih hilang. Rekaman video dari Provinsi Guizhou pada Rabu menunjukkan rumah warga terendam banjir serta lahan pertanian yang rusak akibat terjang air. Di kota Changning, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 2 lansia yang terjebak di atas rumah mereka setelah bagian bawah bangunan terendam sepenuhnya. Petugas darurat dilaporkan menerobos arus banjir untuk memasang pelampung keselamatan sebelum mengevakuasi kedua warga menggunakan tangga dalam waktu kurang dari 15 menit. Sementara itu, di Provinsi Hubei, meluapnya Sungai Belushu membanjiri permukiman dan memutus akses jalan menuju desa Baisui River di wilayah Guanin. Tim penyelamat harus berjalan kaki selama 3 jam untuk menjangkau warga yang terisolasi dan memulai proses evakuasi. Seluruh warga yang terjebak di desa Baisui River telah berhasil dievakuasi dan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Saat ini petugas masih berfokus melakukan pencarian terhadap korban hilang, membersihkan jalan yang tertutup material banjir, serta memulihkan jaringan listrik yang rusak. Kementerian Sumber Daya Air Cina telah mengaktifkan status darurat pengendalian banjir level 4 di 7 provinsi dan wilayah sejak Selasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi terkini dan juga menarik lainnya masih kami akan sajikan dalam Menyapa Indonesia Malam. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari momen bersejarah terjadi pada hari Rabu 20 Mei 2026 lalu. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam rapat paripurna DPR RI untuk pertama kalinya sejak resmi menjabat sebagai presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi. Di tengah gerimis yang mengguyur kawasan Senayan, Presiden menghadiri rapat paripurna DPR RI untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai presiden. Dalam sidang tersebut, Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2027 di hadapan anggota Dewan di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kehadiran Prabowo dalam sidang paripurna ini menjadi sorotan karena biasanya paparan terkait kebijakan ekonomi dan fiskal disampaikan oleh Menteri Keuangan. Namun kali ini Presiden memilih turun langsung menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk menyatukan pandangan antara pemerintah dan DPR dalam menjaga perekonomian nasional di tengah tantangan global. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sidang paripurna tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta pimpinan DPR RI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai di depan gedung DPR RI usai menghadiri rapat paripurna DPR. Aksi yang digelar Tani Merdeka Indonesia dan APPSI menyuarakan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan usaha kecil. Hidup petani, hidup pedagang, hidup nelayan, hidup buruh, hidup mahasiswa. Presiden Prabowo Subianto menyapa ribuan peserta aksi damai usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo di depan massa langsung disambut antusias oleh peserta aksi yang telah berkumpul sejak pagi. Aksi damai tersebut digelar Tani Merdeka Indonesia bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dengan melibatkan sekitar 3.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari petani, pedagang pasar, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya. Massa menyuarakan dukungan terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan perlindungan bagi usaha kecil. Wakil Ketua DPN Tani Merdeka Indonesia, Aiman Adnan,
menilai arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sejalan dengan semangat pasal 33 Undang-Undang 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil melalui penguatan koperasi, perlindungan petani dan pedagang pasar, serta penolakan terhadap praktik monopoli dan kartel ekonomi. Pak Prabowo menegaskan untuk mengarahkan arah kebijakannya menegakkan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Tentu ini menjadi kabar gembira, kami mendukung penuh dan kami siap membersamai Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Siapapun yang menghalangi, tentu akan kami lawan bersama-sama, maka Bapak Prabowo jangan takut, ia tidak sendirian, kami terus bersama. Hidup rakyat, hidup mafia, hidup petani, hidup pedagang. Terima kasih. Lawan mafia. Jaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menekankan penguatan tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat menjelang dimulai tahun ajaran 2026-2027. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf memimpin rapat koordinasi bersama para kepala sekolah rakyat secara daring pada Selasa 19 Mei 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo dan jajaran pejabat Kementerian Sosial. Dalam kesempatan itu, Mensos menekankan penguatan tata kelola penyelenggaraan sekolah rakyat, mulai sarana prasarana, SDM, keuangan, hingga pembelajaran disiplin menjelang dimulai tahun ajaran 2026-2027. Mensos pun mendorong setiap lahan di sekolah rakyat dapat dimanfaatkan secara produktif, mulai dari kebun sayur sederhana, peternakan, hingga kebutuhan lain yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Mensos juga meminta para kepala sekolah rakyat untuk membangun keterlibatan dengan masyarakat setempat dan pemerintah daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program KUR bukan sekedar skema pinjaman, melainkan simbol keadilan ekonomi. Hal ini disampaikan Menteri Maman saat menghadiri peresmian program kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0% yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman menghadiri peresmian program kredit usaha rakyat daerah dengan bunga 0% yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Menteri Maman mengapresiasi KURDA, bunga 0% untuk pengusaha umum Sragen, yang dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepala daerah yang menginginkan masyarakatnya tumbuh dan berkembang besar. Program tersebut dinilai mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah daerah dalam mendorong masyarakat agar lebih berkembang, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui usaha produktif sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan. Menteri Maman menegaskan bahwa program KUR bukan sekadar skema pinjaman, melainkan simbol keadilan ekonomi yang membuka kesempatan masyarakat memperoleh akses permodalan untuk pengembangan usaha. Jarang ada kepala daerah dia mau serius bikin program KUR daerah ini. Dan program KUR daerah dengan bunga 0% ini menurut saya adalah bentuk keberpihakan kepala daerah yang dia betul-betul menginginkan masyarakatnya itu tumbuh, kembang, besar, dan bisa menjadi masyarakat yang sukses dari yang sebelumnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin tidak ada pemangkasan kuota ekspor gas pada tahun 2026. Bahlil memastikan kebijakan tersebut untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri migas dan kontrak ekspor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026. Kebijakan ini disampaikan untuk memberikan kepastian kepada pelaku industri migas dan mitra kontrak Kebijakan ini disampaikan untuk memberikan kepastian kepada pelaku industri migas dan mitra kontrak luar negeri. Bahlil menjelaskan pada 2025 sempat terjadi penyesuaian ekspor gas akibat defisit pasokan LNG domestik yang mencapai sekitar 50 kargo. Kondisi tersebut dipicu meningkatnya kebutuhan dalam negeri yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, sementara sebagian kontrak ekspor sudah terlanjur berjalan. Untuk 2026, pemerintah memastikan seluruh kontrak ekspor yang telah disetujui tetap berjalan tanpa pemotongan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan skema penyerapan gas domestik melalui BUMN seperti PLN dan PGN sebagai off-taker agar proyek pengembangan gas bumi tetap berjalan dengan kepastian pasar. 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun
yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi, semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya semua. Jadi semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi. Biarlah kebutuhan dalam negeri kita putar otak. Nah, dalam perspektif itu, untuk yang baru, ada impact, ada beberapa K3S yang muncul untuk gas. Kalau sudah dipasarkan di luar negeri dan kemudian mereka masih lambat, saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN maupun beberapa perusahaan lain yang untuk off-take-nya dalam negeri kita beli supaya bisa ada kepastian off-taker agar semuanya bisa berjalan. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyatakan Presiden Prabowo mendorong kedaulatan energi dan pengurangan ketergantungan impor sehingga pemerintah menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan domestik. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap tidak hanya menjaga pasokan dalam negeri, tetapi juga memastikan industri migas tetap menarik bagi investor dan mampu mendukung peningkatan produksi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan praktik transfer pricing dalam kegiatan ekspor Indonesia yang diduga dilakukan melalui Singapura. Praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan penerimaan negara dan mempengaruhi nilai ekspor nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan sejumlah komoditas ekspor Indonesia diduga tidak langsung dijual ke negara tujuan akhir, melainkan melalui perusahaan perantara di Singapura. Skema tersebut memungkinkan terjadinya selisih harga atau transfer pricing yang berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan pajak dan devisa negara. Menurutnya, nilai tambah dari perdagangan komoditas nasional justru lebih banyak dinikmati negara perantara dibandingkan Indonesia sebagai negara produsen. Pemerintah pun didorong untuk memperkuat pengawasan perdagangan internasional, termasuk memperbaiki sistem pencatatan ekspor dan transparansi transaksi antar perusahaan. Perusahaan Indonesia ngirim ke anak perusahaannya di Singapura, walaupun namanya perusahaan asing, kita bisa trace siapa yang punya, dia juga. Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu. Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya ya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kita nggak bisa deteksi karena kita nggak tahu di Amerika seperti apa pricingnya. Jadi saya pakai AI dan saya paksa anak buah saya untuk mencari data importasi di Amerika Serikat. Rupanya ada perusahaan yang menjual data itu. Perusahaan itu di bawah S&P. S&P kan kredibel kan, jadi saya anggap datanya kredibel. Dari situ ship to ship saya bisa melihat volume kapal ini ke Singapura berapa, harganya berapa, misalnya ya. Terus saya juga bisa lihat kapal yang sama masuk ke Amerika dari sini ke sana berapa harganya, kapalnya sama, volumenya sama, tapi pricingnya beda. Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti temuan tersebut dengan penguatan regulasi dan pengawasan agar nilai ekspor nasional dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut PNBP, sektor SDM telah mencapai 40% pada kuartal 1 2026. Capaian ini dinilai menunjukkan kontribusi kuat sektor energi terhadap penerimaan negara di awal tahun. Dalam acara konvensi dan pameran Asosiasi Petroleum Indonesia, IPA Convex ke-50 di Tangerang, Rabu 20 Mei, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan sektor hulu minyak dan gas bumi menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027 melalui kontribusi sektor energi. Bahlil menyampaikan bahwa pada kuartal 1 2026, penerimaan negara bukan pajak sektor energi telah mencapai sekitar 40% dari target APBN. Capaian tersebut dinilai tetap kuat meski di tengah fluktuasi harga komoditas dan tekanan geopolitik global. 2025 dan di kuartal pertama 2026, PNBP kita di sektor energi sudah mencapai kurang lebih sekitar laporan dari Pak Joko 40% dari target APBN. Sekalipun memang harga komoditas lagi naik, tapi saya melihat ini adalah sebuah kontribusi
yang cukup signifikan bagi pengembangan, mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dan mampu menciptakan multiplier effect. Dalam berbagai kesempatan saya mendampingi Bapak Presiden untuk bertemu dengan kepala-kepala negara, baik negara yang mempunyai sumber minyak maupun yang tidak mempunyai sumber minyak, itu mempunyai pandangan yang hampir sama. Bahwa tidak ada keuntungan yang utuh dari sebuah pertikaian yang berdampak pada kondisi global yang tidak menentu. Menurut Bahlil, dinamika geopolitik dunia yang pemanas mendorong banyak negara memperketat pengelolaan sumber daya alamnya. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui efek berganda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, Aceh Hasan Syadili, mendukung rencana Kementerian Pertahanan membentuk Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP. Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syadzili mendukung rencana Kementerian Pertahanan membentuk Batalion Teritorial Pembangunan atau BTP. Kebijakan memperbajak BTP khususnya di seluruh kabupaten kota di Pulau Jawa dinilai sebagai langkah yang strategis. Aceh mengungkapkan alasan mengapa wilayah Pulau Jawa menjadi prioritas utama dalam akselerasi pembentukan BTP ini. Faktor kepadatan penduduk serta potensi kerawanan sosial menjadi pertimbangan mendasar demi menjaga stabilitas keamanan nasional. Konsep tersebut sudah dirancang dan direncanakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan saya kira yang sekarang diperkuat ya atau diperbanyak terutama di seluruh kabupaten kota di Jawa itu merupakan kebijakan yang sangat strategis yang dilakukan memang secara bertahap oleh Kementerian Pertahanan. Dan kenapa Jawa lebih diprioritaskan? Karena Jawa dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan juga potensi ya yang bisa menimbulkan instabilitas keamanan juga membuat memang BTP ini ya saya kira memang harus didahulukan dalam rangka bagaimana memastikan juga berbagai program-program prioritas pemerintah ya, seperti misalnya ketahanan pangan itu bisa dipastikan juga ada kemitraan dengan Batalion Teritorial Pembangunan. Adapun selain fungsi pertahanan dan keamanan, keberadaan BTP di daerah juga diproyeksi untuk bersinergi dengan program-program strategis milik pemerintah pusat, salah satunya di sektor pangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jelang fase puncak ibadah haji, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf meninjau langsung pelayanan jemaah di sektor khusus Masjidil Haram. Menteri ingin memastikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah haji selama menjalani rangkaian ibadah haji. Menteri Haji dan Umroh sekaligus Amirul Hajj Muhammad Irfan Yusuf melakukan peninjauan langsung terhadap pelayanan jemaah di sektor khusus Masjidil Haram sebagai bagian dari persiapan menjelang fase puncak ibadah haji. Gus Irfan memastikan seluruh pelayanan terhadap jemaah haji, khususnya di area Masjidil Haram, bisa berjalan optimal. Dalam tinjauan tersebut, sejumlah jemaah haji menghampiri menteri dan menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Jemaah mengaku merasa puas dengan berbagai layanan yang diberikan, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pendampingan petugas selama menjalankan ibadah. Mendengar langsung pendapat dari jemaah, Menteri Haji Gus Irfan mengaku terharu dan merasa bangga atas kinerja petugas di lapangan yang telah berupaya memberikan pelayanan terbaik. Meski mendapatkan apresiasi dari jemaah, Menteri menegaskan evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan agar kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia dapat semakin meningkat pada masa mendatang. Saya terharu juga dengan kerja keras teman-teman di lapangan, tapi juga
saya harap tidak menjadikan lengah. Saya minta kepada petugas di lapangan tetap serius, tetap mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Syukur-syukur bisa ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita masuk Armusna, sampai nanti ada pendorongan ke Madinah lagi. Mudah-mudahan semuanya petugas kita tetap seperti yang kita harapkan, dedikasi tinggi, mau bekerja keras dan tidak kenal lelah. Terima kasih buat para petugas haji kita yang sekarang ini. Terima kasih. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi membentuk tim khusus Mina untuk mengoptimalkan layanan perlindungan dan pembinaan bagi jemaah haji saat puncak haji. Tim ini difokuskan untuk membantu jamaah lansia dan jamaah yang sakit agar dapat menjalani rangkaian ibadah dengan aman dan nyaman. Sejumlah persiapan terus dimaksimalkan petugas haji Arab Saudi untuk kesuksesan dan kelancaran prosesi suci puncak haji 2026. Salah satunya dengan membentuk tim khusus Mina untuk mengoptimalkan layanan perlindungan dan pembinaan bagi jemaah haji saat puncak haji. Koordinator Bidang Satuan Operasi Arafah Muzdalifah dan Mina serta pelindungan jemaah PPIH Arab Saudi, Harun Ar-Rasyid Usman, menjelaskan bahwa tim khusus ini diisi oleh personil perlindungan jemaah yang berpengalaman dan telah bertugas pada operasional haji sebelumnya. Petugas tim khusus diberangkatkan pada malam 8 Zulhijjah dan juga langsung menuju Mina tanpa melalui Arafah. Skema ini dilakukan agar kondisi petugas tetap prima saat menyambut dan juga membantu jamaah yang tiba di Mina. Tim khusus Mina bertugas melakukan pengawasan penyambutan serta pemantauan pergerakan jamaah dari Muzdalifah menuju Jamrah Aqobah. Petugas juga disiagakan untuk mengantisipasi jemaah yang menggunakan skema murur atau melintas dari Arafah. Sebagian besar jemaah Indonesia ditempatkan di zona 3 dan zona 5 di sekitar terowongan Muaisim. Jemaah tersebar di 61 markas mulai dari maktab kecil hingga maktab besar. Sementara itu skema tanazul atau jemaah yang langsung kembali ke hotel setelah melontar Jumroh Aqobah direncanakan berada di zona 5 dan masih dalam tahap finalisasi. Pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial. Berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak nutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan kita petugas. Nah, disitulah kesigapan kita Satop sudah membentuk tim itu yang bisa memberikan layanan karena mereka tenaganya dianggap sama kita masih fresh. Karena mereka itu langsung kan dari Mekah ke Mina, diistirahat di Mina langsung memberikan bantuan. Sehingga pada malam Zulhijjah itu diharapkan bisa lebih maksimal memberikan bantuan kepada jamaah kita, terutama orang-orang tua kita yang masuk dalam kategori lansia atau sakit. Itu saya harapkan bisa diberikan bantuan dengan teman-teman kita itu. PPIH juga mengimbau jemaah agar tidak berpindah lantai saat prosesi lontar jumroh untuk menghindari kepadatan. Jemaah yang berada di tenda Mina diprioritaskan melakukan jamarot di lantai 3 dan juga diminta mengikuti arahan petugas saat kembali ke tenda melalui terowongan Muaisim. Diperkirakan jarak pulang pergi dari tenda Mina menuju jamarot mencapai 4,5 km. PPIH berharap kesiapan tim khusus dan juga pemetaan jalur yang matang dapat membuat seluruh rangkaian puncak haji berjalan aman, efektif, dan efisien. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, guna memaksimalkan kehusyuan ibadah di puncak haji, jemaah diimbau untuk tidak bermain handphone di Arafah. Pasalnya, Arafah merupakan tempat dan waktu yang mustajab untuk bermunajat sehingga harus benar-benar dimanfaatkan. Anggota Musyrif Dini Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus mengatakan imbauan penggunaan handphone di jam puncak Arafah bertujuan agar jamaah haji Indonesia dapat fokus dan mengoptimalkan waktu di Arafah dengan melakukan ibadah. Kiai Kafabihi menyebut Arafah merupakan tempat dan waktu yang mustajab untuk bermunajat sehingga ia mengingatkan jamaah untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdoa. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur itu, Kiai Kafabihi mengajak jemaah haji Indonesia untuk tidak melakukan panggilan video saat di Arafah, namun mempersilahkan untuk berdoa masing-masing melalui panggilan video. Teknologi seperti handphone sejatinya digunakan untuk memudahkan berkomunikasi, bukan mengganggu kehikmatan ibadah termasuk puncak ibadah haji di Arafah bagi jemaah haji Indonesia. Di Arafah nanti kita supaya menghindari dari main HP. Ini waktu jam 12 siang
sampai maghrib Jamul Arafah itu supaya kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk doa, untuk berzikir atau baca sholawat, karena di situ tempat mustajab dan juga waktu mustajab. Kalau di Indonesia kan hanya waktu saja mustajab, di malam. Kalau di tanah suci ini ada waktu mustajab dan ada tempat yang mustajab supaya digunakan sebaik-baiknya mungkin. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa Sinpo TV, selain memahami tahapan ibadah haji, kesiapan fisik dan teknis juga menjadi faktor kunci agar ibadah haji berjalan lancar dan juga nyaman. Mengingat kondisi di Tanah Suci yang sangat dinamis, ada beberapa tips penting yang harus diperhatikan oleh setiap jemaah agar kesehatan dan juga keselamatan tetap terjaga selama menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Dan yang pertama ini menjaga hidrasi tubuh. Cuaca di Tanah Suci seringkali sangat terik sehingga jemaah sangat rentan mengalami dehidrasi. Dan pastikan untuk rutin minum air putih tanpa harus menunggu rasa haus. Dan bawalah botol minum pribadi kemanapun Anda beraktivitas. Selalu kenakan identitas diri dan juga pastikan identitas dan kartu jemaah selalu terpasang atau dibawa. Tentunya hal ini sangat krusial untuk memudahkan petugas membantu jemaah apabila terpisah dari rombongan di tengah kerumunan massa. Dan berikutnya, manfaatkan aplikasi digital. Tentunya di era digital saat ini jemaah disarankan untuk mengunduh aplikasi resmi haji yang juga disediakan oleh pemerintah. Aplikasi ini sangat membantu untuk memantau jemaah, lokasi tenda, hingga informasi kesehatan secara real time. Dan yang kelima, untuk jaga stamina dan juga pola makan. Ibadah haji memerlukan fisik yang prima dan konsumsilah makanan bergizi secara teratur dan manfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin, terutama menjelang puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk membawa obat-obatan pribadi. Meski tim kesehatan tersedia, jemaah sangat disarankan membawa obat-obatan pribadi yang bisa dikonsumsi. Dan pastikan jumlahnya mencukupi selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan pemirsa Sinpo TV, persiapan yang matang adalah wujud ikhtiar kita agar dapat beribadah dengan khusyuk. Dengan menjaga kesehatan dan juga tetap waspada, semoga perjalanan ibadah kita semua menjadi yang haji yang mabrur. Saya Pesi Rahmadi, update terus informasi seputar haji di Sinpo TV. Sampai jumpa. Pemirsa, informasi mengenai TMMD ke-128 Kodim 0817 Gresik akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 tahun 2026 Kodim 0507 Bekasi resmi ditutup dengan hasil pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Melalui semangat gotong royong antara TNI dan warga, berbagai sasaran fisik dan non-fisik berhasil diselesaikan, mulai dari pengecoran jalan, drainase, rutilahu, hingga program air bersih dan penyuluhan masyarakat. TMMD ke-128 Kodim 0507 Bekasi resmi ditutup pada 21 Mei 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi serta sejumlah pejabat dari TNI Angkatan Darat. Pelaksanaan TMMD ke-128 Kodim 0507 Bekasi meliputi berbagai sasaran fisik yang menjadi kebutuhan warga. Di antaranya pengecoran jalan sepanjang 729 meter, pembangunan drainase Yudit sepanjang 913 meter, 15 unit rumah tidak layak huni atau rutilahu, MCK, hingga sumur bor. Selain pembangunan fisik, TMMD juga diisi dengan berbagai kegiatan non-fisik seperti penyuluhan bela negara, posyandu dan posbindu, pelayanan kesehatan, hukum dan kamtipmas, hingga penyuluhan stunting dan pertanian.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi peran TNI dalam program TMMD ke-128 di Kota Bekasi. Deddy menyebut program TMMD menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, pola gotong royong dalam TMMD membuat pembangunan lebih cepat, efisien, dan mampu menggerakkan perekonomian warga, sehingga program ini dinilai perlu terus ditingkatkan. Bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan, meningkatkan partisipatif, dan melakukan efisiensi pengelolaan keuangan. Karena dengan pola ini, pertama waktunya lebih cepat pekerjaannya. Yang kedua, orang yang terlibat lebih banyak, artinya siklus ekonomi bergerak. Kemudian yang ketiga, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah karena tidak ada keuntungan dan pajak. Jadi kegiatan ini harus terus ditingkatkan. Sementara itu, Dan Pusterat Letjen TNI Syafei Kasno mengatakan program TMMD akan terus dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah. Melalui semangat gotong royong, program TMMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan warga secara langsung agar pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan harapan baru bagi masyarakat. Dan ini akan dilaksanakan terus-menerus karena ini merupakan suatu program kerjasama antara TNI, pemerintah daerah, kemudian Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat pembangunan di daerah. Jadi kita selalu sharing dengan pemerintah kabupaten, kota, itu daerah-daerah mana yang perlu dipercepat pembangunannya. Melalui program TMMD ini kita kerjakan secara bersama-sama, melibatkan seluruh pihak yang terkait. Ini tujuannya biar tepat sasaran, ya, karena itu keinginan dari masyarakat langsung apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita percepat. Dalam hal ini, pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi pelaksanaan TMMD yang dinilai membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat, berbagai pembangunan fisik maupun non-fisik berhasil direalisasikan dan memberikan manfaat langsung bagi warga. Ini sudah sangat baik, dan dalam keseharian kami juga Forkompinda dalam komunikasi terus lakukan, sehingga apa yang kira-kira yang kita agak sulit lakukan dari TNI Polri itu membantu, dan ini sudah kelihatan fisik maupun non fisik kita lakukan, dan insya Allah kami berharap memang kita akan terus anggarkan karena ini untuk pemenuhan ya kebutuhan masyarakat di desa. Saya kira ini wajib kita lakukan, MCK, drainase dan sebagainya, ini suatu kebutuhan dasar yang ada di desa yang harus kita selesaikan. Sementara itu, Dandim 0507 Bekasi Kolonel Armet Kris Rantau Hermawan menyebut, program TMMD diharapkan memberikan manfaat nyata bagi warga, khususnya di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Kris Rantau mengungkapkan selain pembangunan fisik dan non-fisik, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan TMMD serta mendorong pembangunan rumah panggung bagi warga di kawasan tersebut. Dirinya menegaskan wujud terpentingnya dari TMMD adalah terbangunnya kemanunggalan antara TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Semoga menjadi berkah buat warga khususnya di Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, yang selain pekerjaan fisik dan non fisik yang sudah kita kerjakan. Tadi Pak Gubernur juga menambahkan, ternyata beliau mengapresiasi, kami laporkan bahwa di sini masih banyak rumah-rumah panggung dan memang kan daerah kampung adat, sehingga beliau tadi concern agar nanti dibangunkan lagi 100 unit rumah panggung, rumah adat untuk warga-warga yang ada di Kota Bekasi. Salah satu sasaran program TMMD ini juga menyentuh fasilitas pendidikan, yaitu SDN Jatirangga 4 yang mendapatkan bantuan pembangunan MCK dan sumur bor. Guru SDN Jatirangga 4 menyampaikan terima kasih kepada Kasat dan TNI Angkatan Darat atas bantuan yang diberikan kepada sekolah tersebut. Sebelum adanya pembangunan ini, ketersediaan air bersih dan fasilitas MCK di sekolah sangat terbatas, sehingga para siswa harus bergantian saat menggunakan kamar mandi. Karena kalau kita lihat dari rasio perbandingan siswa dengan keberadaan MCK dan air bersih, itu minim ya, sangat kurang. Jadi dengan minimnya ini, ya pasti ada kendala dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya misalkan saat anak-anak ingin ke belakang ke kamar mandi, ya, terus karena rasionya kurang, mereka perlu menunggu temennya untuk saling gantian ke kamar mandi. Terus juga untuk air bersih, ya kebetulan
sumur kami yang pertama kali ada itu dari tahun 2008 sampai sekarang itu terkadang ada kendala juga ya, karena kan waktu pas penggalian itu ya kurang memadai lah. Jadi dengan adanya fasilitas air bersih serta MCK ini sangat membantu kita dalam menangani kendala yang ada di SDN Jalan 4, terutama tentang pengadaan air bersih serta MCK. Kami atas nama keluarga besar SDN Jakarta 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak atas bantuan program fasilitas air bersih dan MCK, serta kepada Kodim 0507 Kota Bekasi yang telah memberikan bantuan ini. Semoga dengan bantuan ini fasilitas air bersih dan MCK bagi SDN Jakarta 4 bisa kami manfaatkan dengan baik. Terima kasih Bapak Kasat dan Bapak-Bapak TNI AD lainnya yang sudah membangun MCK di sekolah kami. Terima kasih Bapak Kasat. Melalui program TMMD ke-128 ini, semangat gotong royong dan kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat kembali terasa nyata. Tak hanya membangun jalan, drainase, dan rumah warga, TMMD juga menjadi wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun harapan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 yang dilaksanakan Kodim 0817 Gresik mendapat apresiasi dari Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Mabes Angkatan Darat. Berbagai pembangunan infrastruktur hingga kegiatan sosial dinilai berjalan baik dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Tim WASEF Mabes Angkatan Darat yang dipimpin Brigjen TNI M. Heri Subagio melakukan peninjauan langsung ke lokasi TMMD ke-128 di Kodim 0817 Gresik di Desa Selempit. Dalam kunjungan tersebut, tim melihat progres berbagai pembangunan yang telah diselesaikan oleh Satgas TMMD bersama masyarakat. Sejumlah pembangunan infrastruktur menjadi perhatian tim evaluasi, mulai dari pengaspalan jalan desa, pembangunan jalan usaha tani, pembuatan saluran irigasi, normalisasi waduk, hingga pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga. Program-program tersebut dinilai mampu meningkatkan akses transportasi, mendukung sektor pertanian, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah pedesaan. Selain pembangunan fisik, kegiatan sosial yang digelar Satgas TMMD juga mendapat perhatian khusus dari tim WASEF Mabes Angkatan Darat. Salah satunya kegiatan hitanan massal yang dinilai memiliki dampak sosial dan kesehatan yang besar bagi masyarakat. Semuanya sudah bisa berjalan dengan maksimal. Dan kita berharap beberapa kegiatan yang perlu penyempurnaan dapat diselesaikan tepat waktu dan nilai guna maupun manfaatnya nanti bisa dirasakan oleh manfaat khususnya di Desa Selempit, Kecamatan Kedamaian di Kabupaten Gresik ini. Sehingga kita berharap juga hal ini bisa membantu percepatan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Gresik. Sementara itu, dan Satgas TMMD 128 Kodim 0817 Gresik menyampaikan bahwa seluruh program dilaksanakan melalui kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi kita ketahui bahwa Kasat sekarang Kepala Staf Angkatan Darat itu programnya itu mengacu dengan program pemerintah. Di dalamnya adalah beberapa program unggulan Kasat seperti swasembada pangan, yang kedua menunggal air, yang ketiga saat ini programnya Tentara Manunggal Membangun Desa. Saat ini di tempat kami juga ada pengoboran 5 sumur bor, sama dengan program Kasat. Melalui TMMD, diharapkan pembangunan di wilayah pedesaan dapat terus dipercepat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.